Oke, selamat pagi sahabat belajar bersama. Kita kembali lagi bersama dengan Pak Ramle serta Barat. Di sesi ini kita ketemu kembali penuh dengan harapan selalu dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat belajar, bersahabat belajar didik bersama. Saya mengharapkan kesetiaan Anda selama 40 menit ke depan bersama dengan saya. Iya, kita masih tetap membahas mengenai bab 4 ya, di mana Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ya, dengan tujuan pembelajaran supaya kita mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan masa reformasi, dan kita juga diajak mampu menganalisis perubahan dan kesinambungan bangsa kemerdekaan sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, oke sahabat belajar, nggak sabar lagi ya, kita lanjut. Nah, kita pada sesi ini kita masuk pada pembelajaran mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Ya, ini kita ambil juga tetap dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, kalau mau juga diambil nanti dari bukunya ada di halaman 234 ya, anak-anak didik sahabat. Di mana perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Ya, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Ada beberapa masalah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama mengenai permasalahan adanya inflasi. Beberapa setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Hiperinflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tidak terkendali. Yang kedua adanya blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Sehingga ya, pemerintah kita tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri. Sebagai penggantinya, kas negara pun kita kosong. Pajak dan biaya masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Dejavanse Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Ya, dan di blokade laut tersebut tadi yang saya jelaskan, yang pada tahun 1945 di bulan November itu menutup pintu keluar tadi ya kan. Nah, kenapa? Ya, perdagangan Indonesia mengakibatkan barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor. Wah, gimana ya menurut sahabat belajar? Tujuan Belanda ini melakukan blokade sebenarnya hanya untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Itu ya. Ya, kita lanjut. Nah, yang saya katakan tadi itu tujuan Belanda melakukan blokade itu adalah hanya untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut, pemerintah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adanya kita harus mampu melaksanakan program pinjaman nasional. Ya, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ya. Yang kedua,
Melakukan diplomasi ke India pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras sebesar 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan langsung antara keluar negeri dan usaha mengadakan hubungan dengan keluar negeri ini yang didukung oleh Banking and Trading Corporation atau disingkat dengan BTC, suatu badan perdagangan semi pemerintah. Iya. Nah, inilah yang adanya melakukan diplomasi kepada India ya pada saat itu. Jadi pada tahun 1946 tadi ya, Indonesia kan membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras sebesar 500.000 ton sebagai imbalan, dan mereka juga menjanjikan akan memberikan pakaian. Ya, jadi inilah ada kerjasama antara negara India dengan negara kita yang disebut dengan diplomasi. Oke, guys. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut adalah satu, mengenai kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas masyarakat. Dan yang kedua, mengenai pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, pemerintah mengangkat K.I. Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan atau disingkat dengan PP dan K. Nah, yang ketiga mengenai kebudayaan. Di dalam bidang kesenian, banyak juga muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Ya. Nah, di sini juga saya buat sebagai desain strukturalnya, bisa diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 49. Dan yang kedua, pemerintahan parlementer pada tahun 1949 sampai 59. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, pemerintahan Orde Baru mulai dari tahun 1965 sampai 1998. Yang kelima, pemerintahan Orde Reformasi mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan parlementer. Iya. Iya, begitu indahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia periode parlementer 1949 sampai 59. Bahwasannya periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959, kurang 10 tahun ya. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu inilah bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat.
Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. Dan yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut dengan UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Ya, ini dia pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam pemerintahan NKRI di pada periode tahun 1945 sampai 50 didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu, quasi parliamentary. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni. Karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Kedua, diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya. Dan yang ketiga, didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu atau disebut dengan quasi parliamentary. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni. Karena dalam parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir, diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya khusus konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS. Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya. Oke, kita lanjut. Nah, pada masa demokrasi parlementer itu adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Berikut ini ada 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah misi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Seperti Juanda Kartawijaya diberhentikan dengan mosi tidak percaya diri parlemen. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. Masa kejayaan demokrasi Indonesia ini ya. Oke. Ada pertanyaan nih. Sudah layakkah Indonesia dikatakan sebagai negara maju? Ini sebagai renungan kita. Oke. Berhubung pembelajaran kita sampai di sini sudah berakhir. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat tahun baru dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.